penegakan hukum di Laut Sangihe. Kita akan bahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah ada di studio dalam topik Jaga dan Lestarikan Laut. Ini dalam rangka kita memperingati Hari Kelautan Nasional tepat hari ini, 2 Juli. Di studio RRI Tahuna saat ini sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Stephen Lee Takap HSPI, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Tahuna. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf nih Pak, saya panggil Pak Stephen Lee atau Pak Stephen juga. Pak Stephen ya, biasa. Baik. Apa kabar nih Pak Stephen? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya. Selanjutnya narasumber yang kedua ada Pak Martin M. Pudihang SPI MSI, Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Mbak Mary. Baik, selalu hadir ya ada untuk RRI. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik. Pak Martin dan Pak Stephen, sebentar kita akan buka line telepon juga. Kita memberikan kesempatan bagi masyarakat bergabung di dialog kita kali ini. Dan pendengar bisa bergabung lewat line telepon 0812 5503 8009. Atau Anda bisa nonton ya di YouTube Tahuna Official dan juga di FB Pro 1. Anda bisa tinggalkan komentar di bawahnya untuk nanti kita akan teruskan ke narasumber. Pendengar RRI, sekali lagi topik kita Jaga dan Lestarikan Laut. Ini dalam rangka Hari Kelautan Nasional 2 Juli ya. Kita daerah kepulauan yang memiliki notabene wilayah paling besar adalah laut. Nah, seperti apa nih bagaimana kita menjaga dan melestarikan sumber kekayaan alam yang sudah diberikan untuk kita. Mungkin kita ke Pak Martin dulu ya, selaku Dinas Teknis Dinas Perikanan. Apa saja program utama yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk menjaga kelestarian laut, ya khusus yang ada di Sangihe, Pak Martin? Baik, terima kasih Mbak Mary. Sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada kabupaten kota terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sesungguhnya sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah, memang ketika di tahun 2014 muncul regulasi yang baru, kewenangan terkait dengan pengelolaan laut secara umum itu tidak lagi diserahkan kepada kabupaten kota. Kalau sebelumnya sepertiga dari kewenangan provinsi itu diberikan kepada kabupaten kota untuk mengelola laut, namun regulasi yang baru itu sudah jadi tanggung jawab pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian, sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentu kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui program pemberdayaan para pelaku usaha perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya dan pengolah, untuk sama-sama memikirkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dan karena itu melalui pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya dan pengolah, kami senantiasa menitipkan pesan moral bagi mereka untuk selain memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan mereka untuk pemenuhan kebutuhan hidup, mereka juga diwajibkan untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian sumber daya dengan melakukan aktivitas penangkapan yang tidak akan mengganggu ekosistem baik ikan dan atau sumber daya alam di sekitarnya, baik itu terumbu karang, padang lamun, dan bahkan mangrove. Pak Martin, mungkin lebih spesifik kegiatan-kegiatan apa sih yang dilarang sebenarnya oleh aturan untuk menjaga kelestarian laut? Baik, terima kasih. Untuk aktivitas penangkapan yang dilarang adalah yang menggunakan alat tangkap atau bahan alat bantu yang bisa mengganggu ekosistem. Misalnya kita menggunakan pukat harimau yang dalam operasionalnya itu akan ikut mengeruk perairan, dasar perairan di mana alat pukat harimau itu dioperasikan, sehingga termasuk dalamnya terumbu karang akan ikut terseret, rusak dan bahkan hancur. Demikian pula dengan penggunaan bahan kimia, baik itu racun yang sering digunakan oleh pribadi yang tidak bertanggung jawab dalam menangkap spesies tertentu. Misalnya dalam penangkapan udang mereka menggunakan potasium sianida yang disemprotkan
dengan alat bantu botol aqua dan akhirnya akan menyerempet kepada karang dan akhirnya mati. Terumbu karang. Terumbu karang. Ketika terumbu karang mati, maka populasi ikan di sekitar itu pasti akan terganggu karena terumbu karang adalah habitat mereka hidup, mereka mencari makan dan mereka berdiam di situ. Pak Martin, itu tadi ada beberapa hal yang harusnya tidak dilakukan oleh masyarakat yang mencari ikan ya, yang ada di laut. Nah, bagaimana Dinas Perikanan sendiri mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya ini konservasi laut untuk tidak melakukan hal-hal ini? Terima kasih, Mamir. Beberapa waktu yang lalu juga pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi bupati terkait dengan pelarangan penggunaan alat-alat yang bisa menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Dan itu sudah tersosialisasi cukup lama, dan bahkan ketika Dinas Perikanan melakukan pemberian paket itu didahului dengan pelatihan baik teknis penggunaan alat tangkap dan juga informasi untuk mendukung aktivitas mereka sehingga mereka bisa menghindari untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak negatif terhadap ikan dan bahkan lingkungannya. Yang paling banyak digunakan, yang marak dilakukan oleh nelayan ya, katakanlah tradisional ataupun yang sudah modern, apa? Puji syukur sampai dengan saat ini boleh dikatakan tidak lagi. Misalnya dulu pernah menggunakan lawuo atau akar tuba, itu bahasa lokal di sini. Lawuo. Iya, itu untuk membius ikan. Oh, pengganti racun seperti itu ya? Racun alami dari akar tuba. Iya. Nah, sekarang ketika sering dilakukan edukasi baik melalui dinas dan atau perpanjangan tangan dinas yaitu teman-teman penyuluh, ya syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah hampir tidak pernah lagi kita mendengar bahwa ada masyarakat nelayan yang menggunakan akar tuba untuk menangkap ikan karena efek yang bagi untuk ikan kecil dia akan mati, tapi untuk ikan besar hanya pingsan. Dan karena itu sangat diharapkan untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Kalau untuk potasium sianida mungkin belum pernah kita dengar, tapi mungkin dari teman-teman di PSDKP seandainya ada yang pernah melakukan hal itu. Dan yang marak justru sekarang yang masih sering dilakukan adalah penggunaan alat bantu dengan menggunakan kompresor. Nah, ini kenapa itu dilarang? Sebetulnya ada dua sisi kerugian yang dialami ketika melakukan aktivitas di bawah air dengan menggunakan kompresor. Yang pertama, dampak negatif terhadap si pengguna, karena udara yang digunakan melalui selang kompresor itu sangat-sangat tidak bersih. Tidak dianjurkan ya, iya, Pak Martin, makanya ya? tidak dianjurkan menggunakan alat bantu dengan menggunakan kompresor karena mengancam juga kesehatan si pengguna. Kemudian biasanya dengan menggunakan kompresor, karena ketika dia melakukan aktivitas di bawah air, dia akan cukup lama sehingga membuka peluang untuk melakukan kegiatan yang bisa saja berdampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dia menggunakan jubi kemudian kena ke karang jadi rusak, dan atau bukan tidak mungkin akan memunculkan peluang dia akan menggunakan yang saya bilang tadi racun sianida atau potasium sianida. Dan karena itu supaya bisa memutus rantai penggunaan bahan kimia itu, kita melarang penggunaan alat bantu kompresor tadi. Demikian, Pak Mira. Kalau untuk pukat harimau jaring? Kebetulan di sini tidak ada. Belum ada, di Sangi tidak ada alat tangkap tersebut. Banyak digunakan di daerah Papua. Semoga dan seterusnya kita tidak ada di sini ya, Pak Sangat Martin. berharap untuk tidak dipraktekkan di sini. Ya, baik. Mungkin kita bisa berpindah ke Pak Stephen nih. Apa peran utama PSDKP Tahuna dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut? Setelah tadi kita mendengar ya, begitu banyak sebenarnya laut kita adalah laut yang melimpah, Pak Stephen. Ya, terima kasih. Terkait dengan tupoksi kami di PSDKP, sesuai dengan Undang-Undang Perikanan di pasal 66, pengawas perikanan itu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Jadi kita melihat sejauh mana
regulasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan itu diterapkan. Artinya setiap aktivitas yang diduga melanggar ketentuan itu kita lakukan tindak lanjut. Tentunya dengan tahapan-tahapan baik sosialisasi, kemudian sampai kepada tahapan pembinaan, sanksi administrasi, bahkan kalau itu kerana pidana kita juga lakukan sampai ke penyidikan seperti itu. Baik, kegiatan yang dilakukan oleh PSDKP sendiri itu kan adalah pengawasan. Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat di sini bagaimana prosedur pengawasan rutin yang dilakukan PSDKP di wilayah Laut Sangihe. Iya, sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami sedang mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur. Jadi yang menjadi objek pengawasannya tentunya adalah kapal-kapal perikanan, nelayan-nelayan yang menggunakan kapal, di mana kapal ini tentu diawasi terkait dengan bagaimana proses dia memanfaatkan sumber daya perikanan. Salah satu contohnya itu untuk kapal-kapal yang biasa, kalau di wilayah Teluk Tahuna itu kan banyak somak pajeko ya, ormas lokal. Itu untuk pengawasannya itu sebelum berangkat kita periksa terkait dengan jaring mereka, karena ada ketentuan misalnya untuk besar mata jaring itu 2,5 cm, 1 inci ya. Jadi kita periksa, kalau itu terlalu kecil justru kita tidak melakukan rekomendasi untuk mereka melakukan kegiatan perikanan seperti itu, karena kita tahu bersama ikan-ikan yang ditangkap yang ukurannya lebih kecil kan nanti sumber daya kelautan kita tidak lestari. Benar. Jadi banyak item sih sebenarnya yang kita lakukan pengawasan, pemeriksaan sebelum terjadi kita sudah lakukan langkah-langkah pencegahan. Dicegah dulu ya sebelum terjadi. Baru sebelum kapal itu ke laut kan kita sudah cegah seperti itu. Di laut juga kita lakukan pengawasan, tentunya apa ada yang memiliki dokumen, sudah punya izin penangkapan ikan atau belum, dan seterusnya. Itu berarti kewenangan dari PSDKP itu sebelum tadi dikatakan ya masih bersiap-siap untuk melaut lah, sudah diperiksa dulu dokumen-dokumennya dan kemudian di laut. Kalau di laut sendiri itu seperti apa, Pak Stefan? Apakah sementara mereka menangkap ikan dengan kegiatan mereka terus PSDKP langsung menyambangi atau seperti apa? Iya, kalau patroli laut kita punya fasilitas armada kapal patroli, kapal pengawas kelautan perikanan hiu 15, dan juga punya speedboat patroli Napoleon 39 dan Napoleon 17. Terkait dengan pengawasan di laut, ya ketika nelayan masih sedang melakukan aktivitas, tentunya kita juga memperhatikan ketika mungkin lagi jaring itu lagi dioperasikan, tentunya kita tidak harus mendekat, tapi kita melihat momen yang pas untuk kita lakukan pemeriksaan di kapal. Dan biasanya pemeriksaan itu terkait dengan kelengkapan dokumen maupun ketentuan lain. Misalnya sekarang itu izin-izin daerah itu tidak boleh lagi di atas 12 mil nangkapnya. Udah ada pembagian, jadi izin pusat itu di atas 12 mil, izin daerah di bawah 12 mil. Ketika ada yang tidak sesuai dengan jalurnya, itu juga pelanggaran. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari sisi dokumennya, tetapi dari ini ya kewenangan laut. Baik. Langsung PSDKP langsung tangkap itu ya? Kita periksa, Bu. Gitu ya, baik. Pak Stefan, apa saja bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan di Laut Sangihe oleh PSDKP? Iya, kebetulan kami juga sebagai penyidik yang banyak melakukan kegiatan penanganan pelanggaran penyidikan. Paling banyak itu sih illegal fishing tanpa dokumen yang resmi oleh nelayan asing asal Filipina. Jadi banyak kapal-kapal yang kami tangkap itu justru berasal dari luar negeri, dari negara tetangga kita, Filipina, yang menangkap ikan, mengeruk kekayaan kita. Alasan mereka sih katanya ikan di mereka itu sudah sedikit, sudah kurang, minim, dan ikan di Indonesia melimpah. Melimpah, betul. Ya, jadi mereka sangat tertarik maka mereka masuklah ke wilayah. menangkap ikan di perairan kita, seperti itu. Baik, jadi termasuk juga pengawasan seperti itu ya. Oke, pendengar RRI, sekali lagi Anda yang ingin bergabung ya, ingin bertanya atau juga berbagi informasi juga ya, Anda bisa
bergabung di line telepon 0812 55038009 atau Anda bisa tinggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kita kembali lagi ke Pak Martin nih. Laut kita kan kaya, ikan melimpah, dan tentunya penangkapan ikan itu harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana Dinas Perikanan menangani masalah yang overfishing di Laut Sangihe, penangkapan yang banyak tanpa bertanggung jawab? Baik, terima kasih Mbak Mary. Kebetulan berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan Perikanan, kita ada di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 716 dengan potensi lestari yang masih cukup melimpah. Dan karena itu kalau dikaitkan dengan apa yang disebutkan Mbak Mary tadi, overfishing, sebetulnya masih terlalu jauh. Tapi barangkali yang saya tangkap adalah ketika nelayan menangkap ikan yang jumlahnya besar dan tidak bisa diserap oleh pasar lokal. Nah, itu menjadi masalah tersendiri, tetapi pemerintah daerah melalui Kementerian Kelautan Perikanan juga telah ikut membantu memfasilitasi unit pengolahan ikan. Kebetulan kita ada di Dago, ada 2 unit cold storage, yang satunya berkapasitas 210 ton dengan ABF sebagai unit pembekuan itu 6 ton bisa diproduksi sehari. Kemudian ada yang dari Perindo dengan kapasitas 30 ton. Memang dalam waktu tertentu juga ketika nelayan menangkap cukup banyak, memang tidak bisa juga ditampung di sana. Dan karena itu harus dibawa keluar Sangihe. Karena itu setiap hari kita lihat di pelabuhan ada pengiriman ikan ke Manado bahkan Bitung dan disalurkan seterusnya ke pasar yang sudah punya perikatan dagang dengan para penjual. Memang untuk jumlah penduduk di Sangihe saja terlalu kecil ketika mau dibandingkan dengan hasil tangkapan pada saat-saat produksi melimpah. Dan ke depan juga pemerintah daerah telah menggagas perpanjangan rantai pasar dengan membuka peluang ekspor. Walaupun memang sekarang masih dalam komoditi tertentu. Untuk saat ini sementara dijajaki adalah komoditi ikan tuna. Padahal kalau yang melimpah sekarang kan ikan layang atau malalugis. Malalugis, iya, karena belum ada pasar ekspor, ya dibawa ke Manado dan ke Bitung dan kemudian disalurkan ke Surabaya bahkan ke Jakarta. Melalui unit pengolahan ikan yang ada di Dago, itu pasar mereka sampai ke Jakarta. Ini barangkali informasi Pak Mir terkait dengan alur produksi dari ikan hasil tangkapan di perairan Sangihe. Mungkin lebih ke penampungan ya, dan bagaimana pemerintah mengakomodir hasil tangkapan dari para nelayan yang melimpah itu. Betul, agar tidak disimpan di laut, katanya disimpan di laut, dibuang di laut. Istilah disimpan, padahal harusnya dibuang karena sudah tidak bisa diserap oleh pasar. Sangat disayangkan gitu ya Pak Martin ya. Sementara di daerah-daerah lain itu sangat-sangat mendambakan ikan yang fresh seperti yang ada di kita. Oke, Pak Martin, ini kan kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain, misalnya atau pihak swasta untuk mengupayakan seperti yang dikatakan Pak Martin tadi, mungkin membuat jalur agar membantu nelayan bisa menjual hasil tangkapannya? Iya, jadi terkait dengan yang sekarang sementara dikelola di unit pengolahan ikan di Dago, satu Perindo yang walaupun kapasitasnya agak lebih kecil dari yang ditangani oleh PT Jasendo, tetapi itu juga akan sangat membantu, dan kebetulan masa operasi mereka sudah akan berakhir di tahun ini, dan ini sementara disiapkan calon pengelola yang baru, dan ada beberapa investor yang sudah menghubungi, dan pihak Dinas Perikanan sementara melakukan penjajakan dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Tentu ketika mau dikerjasamakan kita harus melewati prosedur yang sesuai dengan aturan, dan ini sementara dilaksanakan. Semoga itu akan segera dapat dioperasionalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,
Kemudian ada juga fasilitas yang sementara dibenahi di sana, yaitu pabrik es. Dan di tahun ini kita dapat alokasi dana dari dana alokasi khusus Kementerian Kelautan digunakan untuk rehabilitasi pabrik es. Diharapkan juga akan ikut membantu para pelaku usaha, para nelayan ketika melaut memanfaatkan es untuk menjaga daya awet ikan hasil tangkapan dimaksud. Ya. Termasuk upaya pelestarian. Demikian pula dengan Dari, pelestarian sumber daya ikan yang ada. Baik, kita pindah ke Pak Stephen nih. Pak Stephen, bagaimana PSDKP Tahuna ini melakukan kegiatannya, pengawasan, bekerja sama dengan instansi lain? Kalau tadi saya sempat dengarkan tidak hanya PSDKP kan ada kewenangan-kewenangan, itu bagaimana koordinasinya, Pak Stephen? Ya, terkait dengan kerjasama kita sudah lakukan. Jadi untuk patroli yang biasanya di bawah 12 mil dengan menggunakan speedboat patroli 6039, kita biasanya ada unsur lain yang kita undang untuk patroli bersama-sama. Instansi-instansi yang biasa kami undang untuk patroli bersama ada dari Polairut, ada dari Angkatan Laut, terus juga pernah dari imigrasi, Syahbandar, bahkan dinas perikanan juga. Jadi itu kita karena kegiatan di laut itu kan kadang lintas sektoral juga pelanggarannya ya, dugaan pelanggarannya. Misalnya kita dapati di Rumpon ada orang asing yang tinggal. Ada, pernah itu Pak? Pernah. Jadi pas juga waktu itu kan ada pihak imigrasi yang sama-sama dengan kita. Ya sudah. Jadi harusnya komplit seperti itu ya. Jadi kita tangkap, kita serahkan ke langsung ke bagian imigrasi, betul. Ya seperti itu. Jadi apakah ada kewenangan misalnya PSDKP dari 12 mil, kemudian dari keangkatan laut atau perikanan di berapa mil seperti itu? Iya, kalau sesuai ketentuan di Undang-Undang Perikanan ya, kewenangan kami mulai dari pelabuhan perikanan sampai ke laut lepas. Untuk Polri sampai dengan 12 mil karena terkait dengan wilayah teritorial ya. Kemudian dari Angkatan Laut sama sih, mereka juga dapat melakukan pengawasan ataupun penegakan hukum dari di bawah 12 mil maupun lebih dari 12 mil. Kalau kami dari KKP justru ketika ada perjanjian internasional bahkan kita dapat melakukan pengawasan di laut regional, laut lepas yang ada organisasi regional tertentu yang memanfaatkan laut lepas itu kita juga bisa lakukan pengawasan sampai ke situ. Baik, itu pendengar RRI, pelestarian, pengawasan, bagaimana kita juga menjaga ya kekayaan laut kita. Anda bisa sekali lagi saya mengundang Anda ya pendengar RRI yang ingin bergabung silakan di 0812 55038009. Ada dua narasumber kita yang sudah ada di studio RRI Tahuna, ada Pak Stephen Litakapa SPI, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Tahuna. Kemudian ada Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Martin M. Pudihang SPI MSI. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu berikut.
Wow, kiapa kok ngana buang sampah di laut? Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah le, su baking takan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini. Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana ndak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasiang. Oh iyo, asal le. Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Pendengar RRI masih di dialog untuk pagi hari ini. Topik kita jaga dan lestarikan laut. Dua narasumber tetap bersama kita di saat ini. Sekali lagi Anda yang ingin bergabung silakan menggunakan line telepon 0812 5503 009. Kita ke Pak Martin nih. Apa saja Pak Martin yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian di laut khusus yang ada di Saniha? Baik, terima kasih karena kita daerah kepulauan. Jadi yang menjadi tantangan terbesar adalah aktivitas manusia yang tidak hanya dilakukan di laut, tetapi aktivitas yang dilakukan di darat yang memberi dampak kepada ekosistem laut itu sendiri. Saya ambil contoh, kehidupan terumbu karang itu akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas di daratan. Karena ada aliran sungai yang masuk ke laut itu sering membawa banyak materi yang pada gilirannya bisa sampai kepada daerah di mana terumbu karang itu ada. Ya jujur untuk terumbu karang itu hidup di daerah yang masih bisa dijangkau oleh adanya aktivitas sinar matahari. Sehingga pada kedalaman yang tidak terlalu dalam ada ekosistem terumbu karang. Dan itu bisa ada di hamparan sekitar 50 sampai dengan 200 meter dari pesisir pantai. Dan itu akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas daratan ketika aliran air yang masuk dari sungai itu membawa material baik lumpur ataupun jenis sampah yang lain, baik sampah rumah tangga dan atau sampah alami. Dan ketika lumpur dan berbagai timbunan sampah itu menutupi permukaan terumbu karang, maka itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan terumbu karang. Dia bisa saja terhambat dan bukan tidak mungkin dia akan mati. Apalagi ketika proses fotosintesa itu terganggu akibat tertutup oleh lumpur dan berbagai sampah. Jadi setiap aktivitas yang ada di darat itu akan sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Tidak hanya orang membuang sampah di laut, orang membuang sampah di sungai yang kemudian oleh curah hujan yang cukup lebat, alur sungai, air di sungai itu cukup besar dan akhirnya sampah yang ada di sungai itu akan terbawa ke laut. Dan akhirnya yang berisiko adalah ekosistem yang ada di laut itu sendiri. Baik terumbu karang ataupun padang lamun. Banyak orang tidak memahami apa itu padang lamun. Padang lamun itu ada rerumputan yang tumbuh di intertidal antara air pasang dan air surut yang juga akan sangat mendukung ketersediaan oksigen di udara. Orang lebih condong bahwa ketersediaan oksigen itu hanya ditopang oleh tumbuhan di darat. Padahal ada berbagai aktivitas di laut yang ikut menyokong ketersediaan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, juga hewan dan aktivitas di daratan pada umumnya. Dan karena itu setiap aktivitas yang ada di darat yang akan berpengaruh kepada ekosistem laut itu seyogyanya diatur sedemikian rupa sehingga kelestarian sumber daya yang ada di laut itu tidak akan terganggu. Ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi kita daerah kecil, daerah pulau yang setiap aktivitas itu akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di laut. Ini yang menjadi tantangan dan kami selaku instansi teknis sangat berharap setiap kita peduli dengan kelestarian laut. Karena laut itu sebagai sumber pangan, khususnya
untuk pemenuhan protein dari ikan dan juga sebagai sumber aktivitas ekonomi yang lain. Orang akan kegiatan pariwisata juga menikmati keindahan yang pada gilirannya akan memberikan dampak ekonomi, tetapi ketika itu tidak terjaga, maka banyak sisi negatif yang akan diterima. Artinya kerusakan-kerusakan yang dikatakan tadi itu adalah ulah kita ya, ulah manusia itu sendiri. Betul Mbak Mary, baik sengaja atau tidak sengaja ya dengan membuang sampah di sungai kita berpikir kan cuma habis di cuma sungai. di sungai. Iya. Padahal dia akan terbawa sampai ke laut dan secara tidak langsung akan membunuh ekosistem yang ada di laut. Baik Pak Martin, ketika katakanlah ya kalau terumbu karang sudah seperti itu keadaannya sudah rusak atau tertutup dengan yang tadi dikatakan Sedimen, sampah atau sedimen itu, apakah ada program rehabilitasi terumbu karang? Memang kegiatan itu ada, tetapi itu tidak menjadi jawaban yang mutlak. Karena masih lebih baik kita menghindari daripada kita mengobati. Karena ketika terumbu karang itu rusak, sebagaimana yang kita ketahui, kita pelajari bahwa pertumbuhan terumbu karang itu butuh berpuluh tahun. Untuk bertambah 1 senti itu butuh lebih dari 10 tahun. Nah kita bayangkan ketika secara tidak sengaja kita beraktivitas di terumbu karang, misalnya sambil menyelam kita menginjak kemudian patah, butuh sekian purnama untuk bisa bertambah 1 mili atau 1 sentimeter. Dan karena itu apalagi ketika dia tertutup oleh sedimen, lumpur, dan atau bahan kimia yang lain, katakan atas kresek atau plastik, yang akan mengganggu aktivitas fotosintesa, mati. Ikan yang ada di sekitar situ hilang sumber makanannya, hilang tempat berlindungnya, dan pada gilirannya ikan itu akan hilang dari daerah atau ekosistem di mana terumbu karang itu ada. Kalau melihat kondisi yang ada di Sangihe, kan kita ada banyak terumbu karang di beberapa tempat ya yang ada di pantai, di laut. Betul. Yang ada di Sangihe. Kalau melihat kondisi yang ada Pak Martin sejauh dengan yang menjadi pemantauan dari Dinas Perikanan, seperti apa keadaannya? Emang secara keseluruhan sih masih baik, cuma mungkin di beberapa tempat yang aktivitas daratannya cukup tinggi itu akan berdampak terhadap ancaman sumber daya terumbu karang itu sendiri. Misalnya ada kegiatan di daratan yang cukup besar, kemudian permukaan tanahnya sudah tidak lagi dilindungi oleh tumbuhan, akan menyeret sejumlah material lumpur, akan membawa material itu akan menutupi permukaan terumbu karang dan akan mengancam kehidupan terumbu karang itu sendiri. Kalau sudah seperti itu, adakah kegiatan rehabilitasinya Pak Martin? Iya, rehabilitasi tinggal pembersihan, tapi butuh jumlah tenaga, dana yang tidak sedikit. Memang ada kegiatan bisa saja pencangkokan ketika lingkungan sekitarnya masih bisa mendukung. Di lingkungan yang sama, di tempat yang sama. Di lingkungan yang sama. Karena jenis terumbu karang itu akan berbeda dengan terumbu karang yang lain ketika habitat daerah tumbuhnya itu berbeda. Karena selain substratnya berbeda akan mempengaruhi pertumbuhan jenis terumbu karang itu sendiri, juga ada aktivitas lingkungan, misalnya pergerakan arus yang membawa oksigen dan material yang dibutuhkan untuk pertumbuhan terumbu karang itu sendiri, dan kondisi lingkungan, misalnya temperatur dan kadar garam. Kalau terlalu dekat dengan muara sungai akan mempengaruhi kadar garam, sehingga akan juga ikut mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang itu sendiri. Begitu ini pentingnya secara ya. Teori seperti itu Mbak Mer. Dan karena itu kita perlu perhatian yang serius. Benar. Dari berbagai kalangan untuk melihat kalau kita ingin anak cucu kita masih bisa menikmati keindahan laut kita, masih bisa menikmati sumber daya ikan yang ada di perairan kita, maka selayaknya kita punya tanggung jawab yang sama untuk ikut melestarikan sumber daya laut yang ada di
daerah kita yang kita pahami sebagai anugerah Tuhan. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Itulah Pak Mer. Baik, kita ke Pak Stefan nih. Pak Stefan ini di bagian pengawasan. Apakah ada teknologi khusus yang digunakan PSDKP untuk memantau aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas di Laut Sangihe? Terkait teknologi kita menggunakan ada alat yang dipasang di kapal, itu namanya bahasa Inggrisnya Vessel Monitoring System atau sistem pemantauan kapal perikanan. Jadi tapi ini hanya dipasang di kapal yang memiliki izin dan izin pusat. Memang wacananya sih sampai ke izin daerah juga akan dipasang, tapi dalam proses. Jadi kita bisa memantau kapal itu bergerak kemana, kita bisa pantau. Dia melewati jalur penangkapan yang kita sebutkan tadi, juga kelihatan di situ. Wah ini sudah lewat jalur. Kemudian itu dia harus selalu aktif, karena nanti kena pelanggaran juga kalau alat itu dimatikan ketika melakukan operasi penangkapan ikan. Jadi ketika beroperasi alat itu harus aktif? Harus aktif dan kita bisa pantau. Pantau langsung. Ya, kalau di pusat senternya sih di Jakarta Pusdalnya, tapi kita juga ada akun yang bisa akses ke sana, sehingga kita untuk kapal-kapal izin pusat kita bisa pantau di perairan mana mereka beraktivitas. Itu dipantau, maksudnya alat itu ada di kapal maksudnya? Ada di atas kapal. Di Sangihe, di kita di PSDKP ada ya? Jadi alat itu dipasang di setiap kapal perikanan, kemudian kita bisa pantau dari darat terkait dengan keberadaan kapal itu, karena dia kan ada ID VMS-nya. Kita misalnya kapal tertentu, kapal A, kita bisa tahu sekarang dia lagi di mana nih. Tinggal kita lihat dari komputer kita atau dari HP pun juga bisa. Berarti semua kapal penangkap ikan harus seperti itu ya, harus ada itu. Diwajibkan untuk kapal yang izin pusat. Izin pusat, benar. Nah, ya seperti itu. Jadi artinya sama Dentaremna tidak bisa kemana-mana ya, harus sesuai dengan aturan di kewenangan untuk penangkapan ikan. Pak Stefan, kalau soal illegal fishing nih, ini kan kita tahu bersama bahwa kita berada di perbatasan nih, negara yang kaya, terus ada perbatasan. Bagaimana PSDKP Tahuna mengenangani masalah illegal fishing di perairan Sangihe? Iya, jadi kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diberikan anggaran juga terkait dengan operasi armada. Jadi kami melakukan patroli rutin dan kami juga sebenarnya dibantu juga, kami punya armada pesawat udara pengawas. Jadi itu akan lebih memudahkan karena dengan adanya pantauan dari udara, karena kapal-kapal asing kan kita tidak pantau lewat VMS tentunya. Jadi dari pesawat itu ketika menemukan objek-objek yang diduga kapal illegal fishing dari kapal-kapal asing, nah koordinat-koordinat ini langsung disampaikan ke kami maupun ke kapal patroli. Jadi kami langsung intercept. Jadi patroli kami tidak lagi menggergaji laut atau menghabiskan BBM. Mencari-cari, tapi ketika sudah langsung ada target, kita dari pangkalan langsung ke target, lebih efisien. Jadi seperti strategi kami didukung dengan operasi pengawasan lewat udara. Jadi selain di laut, di udara juga. Kalau di laut ada kapal patroli khusus untuk dari PSDKP, Pak Stefan? Iya, untuk di laut kami didukung armada kapal pengawas kelautan perikanan Hiu 15 untuk yang langsung digerakkan atau dioperasionalkan oleh stasiun PSDKP Tahuna. Tetapi ada kapal-kapal lain juga dari UPT lain, misalnya dari UPT Bitung, ada kapal-kapal pengawas mereka juga yang bisa saling kolaborasi di laut, patroli bersama, maupun kapal-kapal yang langsung digerakkan dari pusat Jakarta. Nah, jadi itu kolaborasi banyak dilakukan ketika melakukan penangkapan, karena kadang misalnya kalau cuma satu kapal ilegalnya banyak, yang satu ditangkap, yang lari lain. Itu yang sebenarnya saya mau tanya, apakah ini sudah memadai? Jadi sebenarnya dikatakan memadai ya tetap kurang, tapi kita punya strategi seperti itu. Kita saling backup, saling dukung, bahkan kerjasama dengan Bakamla juga untuk operasi bersama seperti itu. Jadi saling ini ya, koordinat. Jadi ketika mereka lari ke sini langsung kita telepon ke Bitung atau ke daerah yang lain. Pak Stefan,
tentunya untuk pengawasan dan penegakan hukum ini tidak harus berdiri kita sendiri yang melaksanakan itu atau pihak yang terkait, tentu perlu juga dukungan dari masyarakat. Apa upaya PSDKP dalam melibatkan masyarakat lokal untuk kegiatan pengawasan laut? Ya, di Undang-Undang Perikanan sendiri sudah secara eksplisit ya dikatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi langsung terkait dengan kegiatan pengawasan. Jadi kita bekerja sama dengan kelompok masyarakat pengawas, singkatannya Pokmaswas. Nah itu biasanya dibentuk oleh dinas terkait, dinas provinsi ya. Ada kelompok pengawas, kebetulan untuk wilayah Kepulauan Sangihe itu Pokmaswas dibentuk di Kepulauan Tatoareng karena di situ juga ada wilayah konservasi yang harus dijaga, sehingga kami bekerja sama dengan Pokmaswas sebagai juga informan kami ya, mata dan telinga kami untuk bagaimana kita dapat secara langsung dapat menerima informasi terkait dengan dugaan-dugaan di lapangan. Nelayan, kalau dia Pokmaswas kan nelayan, dia lagi mancing, mungkin dia lihat ada dugaan pelanggaran. Masyarakat nelayan Masyarakat tradisional. Iya, jadi mereka langsung bisa dapat menghubungi kami untuk laporan-laporan terkait dugaan. Baik, Pokmaswas? Pokmaswas. Itu di Sangihe di Tatoareng? Iya, ada dibentuk itu dengan SK Gubernur kayaknya Pak Martin ya. Betul. Ya, baik pendengar RRI, jadi ternyata sudah melibatkan juga masyarakat ya untuk penegakan dan pengawasan ini. Kita ke Pak Martin ya, Pak Martin, kalau tadi kita sudah mendengarkan di bagian PSDKP, stasiun PSDKP sudah ada teknologi lah yang digunakan untuk pengawasan. Kalau di Dinas Perikanan sendiri, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam upaya pelestarian laut? Baik, terima kasih. Memang untuk Dinas Perikanan daerah dengan berbagai keterbatasan tetapi tetap didukung dengan semangat juang. Ya, walaupun tidak ada teknologi khusus untuk melakukan pemantauan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan dan atau masyarakat pesisir di wilayah perairan sekitar Kepulauan Sangihe, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Stephen Lee tadi bahwa di wilayah Tatoareng ada pembentukan 7 Pokmaswas, tiap kampung ada 1 Pokmaswas yang akan ikut bersama-sama mengamati aktivitas yang dilakukan di perairan sekitar kampung mereka. Terutama jangan sampai ada aktivitas yang bisa merusak, karena di Tatoareng sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah ditetapkan sebagai area konservasi. Ada kurang lebih 186 hektar sebagai kawasan untuk melindungi habitat yang ada di sekitar Kecamatan Tatoareng. Diharapkan itu menjadi semacam bank ikan, supaya ikan tetap tersedia dan sewaktu-waktu bisa dilakukan penangkapan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Tapi di luar Tatoareng sebetulnya ada juga beberapa kampung yang telah dibentuk Pokmaswas, ada di Bunga Lawang, Kolongan Akembawi, di Batunderang, di Tidore juga ada, di Manganitu, di Kampung Barangka. Jadi ada 5 Pokmaswas, kemudian ada juga yang di Nusa Tabukan, tapi lupa namanya, dan kami secara bersama dengan khusus yang di Nusa Tabukan juga dibantu oleh teman-teman NGO, ada Yayasan IAPK yang ikut sama-sama memfasilitasi pembentukan Pokmaswas. Itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri untuk secara aktif ikut melindungi sumber daya yang ada. Terlebih khusus mereka menjaga kelestarian di sekitar kampung mereka. Memang kita tidak bisa mengkapleng ini laut di depan kampung ini menjadi milik masyarakat itu, tetapi mereka punya tanggung jawab moral untuk ikut menjaga. Sepanjang nelayan dari luar masuk melakukan aktivitas penangkapan sesuai dengan aturan, ya diharapkan masyarakat di kampung itu bisa welcome menerima. Tetapi punya tanggung jawab untuk ikut menjaga. Artinya punya kewaspadaan, jangan sampai orang luar justru yang merusak ekosistem laut yang ada di
kampung mereka. Sehingga kami senantiasa ketika melakukan kunjungan ke lapangan juga mewanti-wanti untuk tidak menganggap bahwa laut itu milik mereka ketika ada di depan mereka, tetapi mereka diharapkan punya tanggung jawab untuk ikut secara bersama menjaga supaya apa yang kita nikmati sekarang bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Ini Pak Mary. Baik, melibatkan masyarakat juga ya. Betul. Dalam pelestarian dan pengawasan. Baik Pak Martin dan Pak Stefan, sayang sekali ini kita tinggal 5 menit lagi, waktu kita tidak terasa karena memang sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, tapi nanti bisa di lain waktu ya Pak Stefan sama Pak Martin. Mungkin yang terakhir ada hal yang ingin disampaikan terkait topik kita sekaligus closing statement. Pak Martin silakan. Baik, terima kasih. Jadi laut adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang boleh kita nikmati, tetapi kita pun memiliki tanggung jawab untuk ikut melestarikan supaya berkat yang kita terima di saat ini bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Mari kita jaga dan lestarikan laut sebagai sumber kehidupan bagi kita dan bagi generasi setelah kita. Pak Stefan. Ya, saya teringat ada kerjasama kami dengan Pokmaswas Tabukan Tengah. Saya mengucapkan terima kasih. Kemarin sempat ada laporan dan kami melakukan penangkapan dugaan menggunakan kompresor. Pernah kami pidanakan itu satu kasus di Sangihe itu berkat laporan dari masyarakat setempat, yaitu Pokmaswas di Kampung Tabukan Tengah yang Pananwareng. Jadi saya terima kasih kerjasama masyarakat juga. Saya kira kami tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari semua pihak saya kira diharapkan dapat untuk bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan sumber daya ikan kelautan kita untuk tetap lestari. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir berbagi informasi penjelasan terkait topik kita. Terima kasih Pak Stephen Lee Takapaha SPI, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Tahuna. Pak Stephen, terima kasih. Terima kasih Pak Martin Pudihang, SPI MSI, Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga pendengar RRI yang sudah bersama-sama dalam dialog interaktif untuk hari ini. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian laut, baik melalui tindakan kecil sehari-hari maupun melalui partisipasi aktif dalam program-program yang ada. Bentangan dan kedalaman laut menentukan kehidupan. Jangan biarkan kehidupan di laut mati karena tindakan salah kita. Mari kita terus berkolaborasi dan mendukung upaya-upaya konservasi agar Laut Sangihe dan kekayaannya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selamat Hari Kelautan Nasional, saya Mary Sasenga mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.